Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pengantar teknologi informasi. Di bagian ini kita akan membahas instruksi program dan aplikasi di transfer, masuk, dan keluar memori. Jadi apa yang dimaksud instruksi program ketika suatu aplikasi, suatu piranti lunak atau software itu ditransfer masuk dan keluar dari memori. Ini bagaimana nanti ya instruksi aplikasi ataupun piranti atau software itu berinteraksi ya diinstruksikan oleh sebuah program di dalam perangkat komputer, perangkat handphone atau perangkat laptop atau perangkat teknologi saat ini ya. Itu apa peran dan fungsi dari si memori itu. Nah, di sini yang dimaksud instruksi program dan aplikasi dapat ditransfer masuk dan keluar dari memori itu ditentukan ya oleh perangkat hardware dan sistem operasi yang kita gunakan. Ya, jadi ini nanti berkaitan dengan hardware ya, hardware baik yang ada di komputer kita ya, di komputer, di perangkat handphone, atau di perangkat IoT contohnya, atau perangkat di jaringan ya, atau di network ya. Ini sangat erat berkaitan dengan bagaimana aplikasi itu bisa berinteraksi ya, ataupun suatu program ya dan aplikasi itu bisa bekerja sama ataupun melakukan komunikasi. Dan apa nanti peran si memori itu ya, itu ditentukan ya. Yang pertama tadi ada hardware-nya, kemudian ada sistem operasinya. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah ya untuk mentransfer instruksi program dan aplikasi masuk dan keluar memori itu. Yang pertama itu poinnya adalah kompilasi atau interpretasi ya. Jadi apa yang dimaksud kompilasi atau interpretasi itu? Nah, di sini nanti erat kaitannya ya, bagaimana instruksi program itu dan aplikasi program, nanti kata kuncinya program dan aplikasi itu ya, pertama kali harus dibuat dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer ya. Contohnya ketika kita misalnya melakukan kompilasi ya, kita melakukan kompilasi kode sumber ya, misalnya dalam pemrograman ya, pemrograman. Nah, menjadi kode mesin atau interpretasi, bukan interpretasi ya, interpretasi ya. Jadi bagaimana misalnya kita melakukan kompilasi untuk bahasa program itu bisa dikenalin oleh mesin ya, sehingga bisa dieksekusi gitu ya. Nah, kedua itu penyimpanan sekunder. Jadi di sini penyimpanan sekunder ini nanti saya ilustrasikan ya poin pertama ini. Kita bahas definisinya terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua tadi ya, di sini ada penyimpanan sekunder atau secondary storage ya. Jadi instruksi program dan aplikasi yang biasanya kita simpan ya, ini biasanya kita simpan misalnya ke dalam hard drive ya, atau hard disk biasa kita sebut, atau SSD ya, kemudian media penyimpanan eksternal ya, ada flash ya, seperti itu. Jadi biasanya ini dilakukan melalui proses seperti penyimpanan berkas ya, atau kita lakukan misalnya instalasi perangkat lunak gitu ya. Nah, kemudian yang poin ketiga, memuat ke dalam memori. Jadi sebelum instruksi program dapat dijalankan, jadi instruksi program itu yang maksudnya ya ini ya, ketika misalnya kita melakukan install aplikasi gitu ya, ada proses yang kita lakukan ya, misalnya kita accept ya, kemudian kita next ya, kemudian kita mungkin lakukan pemilihan ya, opsi gitu, kemudian bisa kita finish gitu ya.
itu instruksi program. Tapi ini bicaranya bagaimana nanti itu berfungsi ataupun berinteraksi dengan memori yang ada di perangkat komputer ataupun perangkat handphone kita gitu ya. Nah ini tadi di poin ketiga memuat ke dalam memori. Jadi memuat ke dalam memori ini sebelum instruksi program dijalankan ya, itu biasanya dimuat dulu ke dalam memori atau yang kita sebut RAM ya, memori atau RAM ya, dari penyimpanan sekundernya. Jadi sistem operasi biasanya melakukan proses ini gitu ya, proses komunikasi dari ketika kita misalnya install aplikasi ya, itu akan diproses ke dalam memori ya. Poin keempat itu ada eksekusi program. Jadi setelah program dimuat ke dalam memori ya, sistem operasi atau kita pengguna atau user itu dapat memulai eksekusi program dengan menjalankan perintah atau mengklik di icon aplikasi tadi gitu ya. Jadi ini bicaranya terakhir ini di eksekusi program ini, misalnya kita mau ini ya, contohnya saya punya misalnya apa ya, saya contohkan seperti ini sebentar. Saya download software gitu ya, atau aplikasi gitu ya, misalnya aplikasi apa ya, SEM atau MySQL gitu ya. Nah, yang dimaksud eksekusi ini tadi, program tadi, ya, coba kita download. Jadi ini kita jalankan tadi, next ini harus ini dia ya, yang apa aja lah ya, yang sederhana saja untuk programnya. Di sini bisa kita cari, kalau ini kayaknya portable ini, installernya. Nah ini kita download ya. Jadi yang dimaksud eksekusi program tadi ketika kita sudah selesai ya mendownload aplikasi ataupun sudah ada di hard drive atau di hard disk kita, kemudian kita lakukan eksekusinya ya. Kita lakukan eksekusinya. Ya, misalnya kita running gitu ya. Nah, seperti ini tadi ya. Ini kita lakukan instalasinya gitu ya. Itu yang dimaksud eksekusi program tadi. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi perlu kita ingat, jadi bahwa proses semua yang kita lakukan itu dari kompilasi, kita simpan di penyimpanan sekunder ini, kemudian bagaimana dimuat ke memori ya, kemudian kita eksekusi itu tergantung pada sistem operasi yang kita gunakan ya. Misalnya ada Windows, ada Mac OS, ada Linux atau Linux, Android, ada iOS gitu ya. Itu kita harus sesuaikan untuk melakukan tahapan-tahapan bagaimana instruksi program tadi itu kita lakukan ya. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana melakukan instruksi tadi. Jadi misalnya ada aplikasi yang akan kita gunakan, bagaimana itu terjadi di dalam komputer ataupun di perangkat laptop ataupun di perangkat teknologi lainnya seperti handphone ya. Bagaimana aplikasi itu ketika kita gunakan dan dia melakukan instruksi program itu terjadi gitu. Ini secara apanya ya, secara umum untuk instruksi program ini itu bisa kita pelajari kalau kita nanti misalnya di mata kuliah itu ada arsitektur komputer ya, arsitektur komputer ataupun sistem digital ya. Itu mata kuliah biasanya bahas detail mengenai bagaimana instruksi program input dan output itu ya, proses I/O-nya itu ya, proses I/O atau ini
proses I/O-nya itu ya, bagaimana itu dilakukan ya. Nah, di sini kita akan membahas secara ini yang sudah ada gitu ya, sudah ada bagaimana sebenarnya kalau detailnya nanti saya sebutkan tadi kita bisa baca di mata kuliah sistem digital ya, sistem digital atau arsitektur dari komputer itu sendiri, bagaimana proses-proses ini rangkaiannya atau melalui bus itu bisa berkomunikasi ataupun melakukan input dan outputnya gitu ya. Ini secara program yang sudah jadi yang kita bahas. Nah, kita lanjutkan tadi ya. Jadi bagaimana nanti aplikasi yang kita gunakan itu ya, atau piranti lunak atau software ketika program itu bekerja sama dengan si memori ya, bagaimana dia bekerja sama dengan memori. Kenapa bekerja sama dengan memori? Karena memang semua aplikasi ataupun aplikasi ada text editor gitu ya, dan misalnya package manager gitu ya. Package manager ini masuk nanti ke apa namanya? Ke sistem operasi Linux ya. Di sini saya sudah contohkan ada di sini beberapa ya. Nah, kemudian ada juga integrated development environment. Environment ini maksudnya ada untuk aplikasi-aplikasi untuk membuat program ya. Itu nanti yang disebut integrated development environment. Nah, di sini kita bahas yang pertama tadi bagaimana aplikasi itu berinteraksi dengan si memori. Karena kenapa berinteraksi dengan memori? Seperti yang saya sebut tadi, semua aplikasi yang kita jalankan di perangkat komputer ataupun perangkat handphone itu, dia akan berinteraksi dengan yang namanya RAM atau memori itu tadi ya. Contohnya sistem operasi. Jadi sistem operasi itu ya yang bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab untuk memanajemen memori komputer yang terdapat di komputer ya, atau di laptop, di handphone kita ya. Misalnya ketika kita menginstal atau menjalankan aplikasi, sistem operasi akan memastikan bahwa instruksi program atau aplikasi ya yang kita jalankan itu bisa dimuat di dalam ataupun dimuat di RAM ya, untuk bisa dieksekusi ya. Nah, kemudian di sini ada yang saya sebut tadi, ada package manager. Jadi contohnya ya, ketika kita menjalankan kalau di Linux itu ya, kalau di Linux itu ada ini package manager namanya. Jadi kita base-nya itu CLI ya, command line interface. Kita di CLI ini, di package manager ini ya, di package manager ya, ini kita bisa melakukan install gitu ya, kita melakukan remove ya, kita bisa melakukan add ya, itu bisa melalui CLI. Sama juga di Windows, kalau kita familiar di command line Windows ini ya, kita familiar di command line Windows ini kita bisa melakukan, misalnya kita mau eksekusi membuka program gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ini kita bisa untuk membuka lokal atau network connection kita gitu ya, mungkin secara ini CLI tadi ya, command line interface, atau yang disebut package manager. Jadi kalau di Windows di Linux itu ada package manager ya, berupa CLI ini tadi. Itu bisa kita lakukan install. Misalnya kita melakukan update paket gitu ya, kita bisa lakukan dengan perintah sudo apt update ya, apt ini aptitude ya. Kemudian install paket itu kita bisa lakukan sudo apt install, nama paketnya misalnya tadi putih gitu ya, kita bisa lakukan install ya. Kemudian kita bisa remove juga gitu ya. Itu bisa kita lakukan berbasis paket manager atau CLI tadi ini gitu ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya selain
ini package manager ini ada juga yang namanya aplikasi pemrosesan ya atau text editor. Contohnya text editor ini seperti ini ya, Sublime Mini Text, ada brackets, ada VIM ya, ini base Linux ya, Visual Studio ya, Notepad ya, dan Atom. Jadi Notepad itu bisa kita contohkan seperti ini ya. Jadi artinya itu yang saya bicarakan ini Notepad plus plus atau Notepad yang bawaan Windows juga bisa gitu ya. Nah, misalnya kita mengeksekusi ini yang kita eksekusi ataupun kita ketik di sini ya, di text editor ini. Ataupun selain text editor ini ada juga ya, tadi berbasis tadi apa, package manager, kemudian ini text editor, kemudian ada tadi integrated development atau yang biasa disebut IDE itu ya, IDE, Integrated Development Environment ya. Nah itu artinya, misalnya saya contohkan ini saya mengetikkan komen-komen seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana ini komen-komen ini pertama kali akan tersimpan ke dalam RAM tadi ya, sehingga kita bisa lihat ya, kita bisa misalnya sudah kita close, kita bisa buka gitu ya. Itu bagaimana komputer itu akan memberikan instruksi ke dalam si memori atau RAM itu ketika kita melakukan proses tadi ya, misalnya kita save atau kita delete gitu ya. Nah itu apa namanya bahasan kita tadi, apa yang disebut tadi nih ya, instruksi program dan aplikasi ditransfer masuk dan keluar memori ya. Jadi bagaimana ketika kita melakukan eksekusi pada program-program yang ada di apa komputer laptop kita, aplikasi gitu ya. Contohnya ada Microsoft Word, ada PowerPoint, ada Excel. Bagaimana ketika kita melakukan ini ya, apa namanya, perhatikan setelah selesai kita save gitu ya, itu akan tersimpan di dalam memori kita. Nanti di bahasan selanjutnya kita akan bahas macam-macam dari memori itu yang ada volatile dan non volatile ya. Itu akan kita bahas. Ya, itu dia instruksi program. Jadi bagaimana aplikasi-aplikasi atau software ya, sederhananya saya ulang lagi ya. Jadi apa yang dimaksud instruksi program dan aplikasi ditransfer masuk dan keluar memori, sama halnya juga nanti keluar ya, tapi ini bicaranya kita masih masuk memori. Jadi bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di komputer kita, baik text editor, IDE tadi itu, package manager ya, itu kita eksekusi, itu akan diinstruksikan oleh komputer kita ke memori supaya kita bisa melakukan aktivitas. Artinya aktivitas itu kita bisa menyimpannya, kemudian kita buka lagi gitu ya. Itu akan tersimpan di memori. Tapi nanti ada yang bersifat permanen dan tidak permanen gitu ya. Nah, juga kita bisa save ya di sini tadi penyimpanan sekunder gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan instruksi program dan aplikasi ditransfer masuk dan keluar memori. Ya, itu saja mungkin ya untuk bahasan ini di bagian instruksi program dan aplikasi ya. Aplikasi, program, software, piranti lunak gitu ya. Bagaimana ketika kita melakukan pekerjaan itu di komputer atau laptop, bagaimana prosesnya di komputer itu sebenarnya gitu ya. Bagaimana komputer itu menginstruksikan ke memori untuk file kita itu bisa nanti disimpan, dibuka lagi, ya, dihapus gitu ya. Itu nanti ada peran aktif dari si memori tadi ya. Sampai eksekusi programnya ya setelah program dimuat ke dalam memori ya, kemudian sistem operasi itu bisa kita eksekusi gitu ya. Program-program tadi itu. Contoh sederhananya di package manager Linux ini tadi kita bisa melakukan instalasi, update, kemudian kita remove ya.
Kemudian juga selain itu di sistem operasi ya. Di sistem operasi itu tadi bagaimana sistem operasi itu yang bertanggung jawab untuk memanajemen memori yang ada di komputer ataupun di perangkat handphone kita ya. Jadi bagaimana artinya itu gini, ketika kita menginstal atau menjalankan aplikasi, kita install atau menjalankan aplikasi, jadi sistem operasi itu yang memastikan instruksi program itu dimuat atau diinstruksikan ke dalam si memori ataupun RAM kita yang ada di komputer atau handphone atau perangkat teknologi lainnya ya. Cukup sekian ya, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar untuk bahasan mengenai instruksi program ini, instruksi program aplikasi ke dalam memori ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.